Serasa, saatnya perempuan bersuara. Pada kesempatan kali ini, bareng aku Bella sebagai host mengucapkan selamat datang di Podcast Serasa Rangkul Puan volume 3. Tapi sebelumnya, Sobat Serasa di rumah masih ingat gak sih kalau podcast Serasa ini tentang apa? Nah, mungkin buat Sobat Rasa di rumah yang lupa atau bahkan lupa banget nih tentang podcast Rasa itu apa, aku di sini bakal ingetin lagi kalau podcast Rasa ini adalah sebuah wadah untuk menyalurkan aspirasi, kegelisahan, dan kecemasan baik tuan maupun puan, baik yang belum berani berbicara ataupun yang belum berani berbicara secara eksistensial. Di mana Serasa sendiri dapat diartikan bahwa perempuan ini memiliki hak dan juga kebebasan untuk bersuara dan berpendapat. Oke, mungkin kenalan sama podcastnya udah cukup kan ya? Mungkin Sobat Serasa di rumah juga udah mulai mengingat-ingat lagi nih tentang podcast Rasa itu. Nah, di sini pada kepo nggak sih kira-kira kalau topik yang akan kita bawakan ini tentang apa? Oke, kalau misalkan Sobat Rasa kepo, jangan penasaran dulu karena abis ini aku bakal kenalin ke Sobat Serasa kalau di sini aku nggak sendirian. Karena aku ditemani sama narasumber cantik yang berprestasi, yang pastinya super duper keren banget buat mengisi podcast kita hari ini. Oke, mungkin langsung aja kita sambut Kak Bella. Yeay. Halo semua. Halo Kak Bella, selamat pagi. Pagi. Oke, cantik banget Kak hari ini. Kayaknya mukanya berseri-seri banget ya. Iya, happy banget. Oh my Happy God. banget. Kenapa Iya. tuh Kak happy-nya? Karena aku bisa datang ke podcast kali ini. Terakhir Oh, ya. Iya, ini podcast terakhir kita. Semangat, Oke. guys. Tadi di jalan kena macet nggak Kak? Enggak, lancar banget. Alhamdulillah kalau gitu ya. Iya. Oke, by the way, ngomong-ngomong tentang nama kita samaan nih Kak. Iya nih. Iya, aku Bella juga. Aku Tapi juga kayak- Bella. Iya, tapi kayaknya kakak nih punya banyak pengalaman yang bisa dibagikan ke Sobat Serasa nih. Bener nggak Kak? Ah, boleh. Boleh kan ya? Oke, mungkin kenalan singkatnya udah cukup. Nah, di sini aku bakal ngajak Sobat Serasa untuk mengenal lebih dekat nih siapa sih sosok Kak Bella yang akan jadi narasumber kita pada hari ini. Oke, Kak Bella sendiri adalah seorang perempuan muda yang aktif berorganisasi dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang bisa dijadikan panutan nih Sobat Serasa semuanya. Nah, Kak Bella sendiri merupakan mahasiswa hukum dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya. Kating kita ya, Kak. Iya. Nah, dan selain kesibukannya tadi, Kak Bella juga aktif di berbagai organisasi dan kegiatan seperti Vice Minister of Achievement Empowerment BEM Hukum UNESA, Presiden Klub Girl Up UNESA, Sekretari Asosiasi Mahasiswa Inspiratif, Leader of the Community Generasi Abdi Surabaya, Head of Human Development Division Peduli Surabaya, dan Treasurer in State University of Surabaya Research, Debat, and Law Society. Nah, gak sampai di situ aja nih guys. Ternyata Kak Bella juga punya banyak banget achievement yang keren-keren banget. Salah satunya nih, First winner pemilihan mahasiswa berprestasi Fakultas Hukum, First winner kompetisi debat mahasiswa Indonesia Fakultas Hukum, Top 5 debat competition Olimpiade Bimbingan Konseling Universitas Riau, Second runner-up Debat Challenge Putri Kartini Jawa Timur 2023, Miss Grand Model Intelligentsia Jawa Timur 2023, Delegation of Forum Mahasiswa Hukum Indonesia SLF Lawfare 2023, dan yang terakhir, First winner of Dewantara Economic Debat Competition STIE Dewantara Jombang. Wow, emang boleh Kak Bella sekeren itu? Emang boleh? Emang boleh sekeren itu Kak? Emang ya? Iya. Emang nggak susah bagi waktunya Kak kalau kayak gitu? Enggak kok, karena memang pada dasarnya aku sendiri itu suka gitu kalau misalnya kegiatan-kegiatan. I think iya. lebih baik waktuku aku gunain untuk improve diriku sendiri daripada Betul untuk sih. kayak rebahan gitu. I think Betul, bosen. iya sih. Iya bener Kak. Makanya nggak salah nih kalau misalkan achievement dan juga pencapaian dari Kak Bella ini super duper banyak banget ya Kak. Nah, karena kita tadi udah mengenal lebih dekat tentang Kak Bella, tanpa menunggu waktu lama lagi, langsung aja kita sapa-sapa dan tanya-tanya yuk. Kalau boleh tahu kesibukannya akhir-akhir ini apa Kak? Oke, tadi terkait kesibukan ya. Selain mahasiswi aku juga sebenarnya itu baru selesai magang, Baru selesai magang di law firm. Baru aja
minggu lalu, iya baru aja minggu lalu aku tuh selesai di awal Agustus gitu. Terus habis itu kesibukan yang sekarang selain itu aku juga masih ngurusi untuk BEM universitas karena aku jadi situ jadi wakil menteri juga. Apalagi sekarang Keren mau banget. PKKMB ya. Iya, Aduh, aku betul. ditunjuk sebagai koor pemandu. Jadi itu Oh, harus mengurusi adik-adik di Magetan gitu iya. serta untuk panitia ya karena memang pemandu tuh banyak banget kan Iya, pastinya untuk bener banget, SP-nya Kak. itu jadi ngurusin semua itu. Wow. Terus Oke. ada juga sebenarnya kalian mungkin pernah dengar sindikasi demokrasi dan pemilu mungkin itu Iya? ya di situ aku juga ya sebagai pesertanya di situ jadi totalnya dari Iya? 180-an orang di Jawa Timur terpilih 15 delegasi di Jawa Timur kayak Wow, gitu. keren banget Mm-mm. ya. Nah, guys, bisa diketahui ya tadi di tengah kesibukannya Kak Bella dan juga banyaknya pengalamannya Kak Bella ini berkenan untuk hadir bersama kita di sini untuk membagikan pengalamannya bareng Sobat Serasa semuanya. Oke, kayaknya aku udah nggak sabar nih guys dan juga Sobat Serasa di rumah juga pastinya udah nggak sabar untuk membahas topik yang lagi marak nih atau kalau kata anak sekarang ini viral di sosial media ya Kak, khususnya di kalangan perempuan tentang high value woman. Nah, di sini high value woman di Indonesia adalah seorang wanita yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan menjalani hidupnya sesuai dengan nilai-nilai yang penting dan berharga baginya. High value woman ini cenderung fokus pada pertumbuhan pribadi, kesehatan mental, dan juga memiliki tujuan yang jelas, berusaha untuk mandiri dan tidak tergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Nah, hari ini kita bakal kupas lebih dalam nih tentang apa sih high value woman ini bersama Kak Bella. Jadi teman-teman Serasa, stay tune terus bareng kita di podcast Serasa. Oke, balik lagi bareng aku di podcast Serasa. Saatnya perempuan bersuara. Nah, setelah tadi kita kenalan bareng Kak Bella yang cantik dan berprestasi ini, aku pribadi udah gak sabar nih Kak untuk ngajak kakak ngobrol-ngobrol lebih dalam tentang high value woman. Kalau dari Kak Bella sendiri udah siap belum Kak untuk mengisi podcast hari ini? Tentu dong, udah siap dong. Oke, kalau gitu langsung kita masuk ke pembahasan aja nggak apa-apa ya Kak? Karena Gak jujur apa-apa. li aku pribadi udah nggak sabar nih. Dan pastinya teman-teman Serasa di rumah juga ini udah nggak sabar untuk mengetahui pengetahuan baru yang akan Kak Bella sampaikan nih di podcast kali ini. Kalau gitu cus aja kita masuk ke topik pembahasan kita yang pertama ya Kak. Oke. Nah, menurut Kak Bella ini definisi high value woman itu seperti apa sih Kak? Dan bagaimana high value woman itu bisa ada di dalam diri seorang perempuan? Lalu, seperti apa juga karakteristik atau ciri-ciri dari seorang high value woman itu? Mungkin bisa dijawab Kak Bella? Oke, terkait hal tersebut untuk high value woman ini kan jadi topik yang sangat menarik ya. Karena untuk high value woman ini dijadikan yang namanya itu istilah pada saat ini untuk perempuan-perempuan yang memang berkualitas kayak gitu. Nah, maka dari itu ada yang namanya high value woman. Ini kan kalau didefinisiin kan wanita yang bernilai kayak gitu. Iya. Tapi pada dasarnya di sini bernilai bukan harga gitu, bukan harga Betul, uang, bukan. iya. Tapi pada dasarnya itu maksudnya adalah kualitas yang dimiliki seperti itu. Nah, untuk kualitas-kualitas ini yang dimiliki oleh seorang perempuan itu pada dasarnya dia harapkan dapat menginspirasi gitu kan, menginspirasi perempuan-perempuan lain Iya. sehingga perempuan-perempuan lain itu juga bisa terpantik gitu loh untuk ikut Betul. berkualitas Iya. juga seperti itu. Kemudian kalau misalnya perempuan ini mulai terpantik ya kan, kualitasnya mulai naik, itu sebenarnya pada asalnya ujung-ujungnya kan akan berujung pada pemulihan martabat wanita Iya, kan ya. betul. Tahu sendiri wanita untuk saat ini kan Iya. berat sekali ya Benar. untuk tuntutan dari konstruksi Iya. sosial seperti itu. Kemudian kalau misalnya bagaimana caranya, sebenarnya kalau misalnya bagaimana caranya ada banyak hal. Tapi terlebih itu kita harus bahas karakteristiknya dulu, nanti aku bakal sambungin. Nah, kalau misalnya kita udah memiliki karakteristik yang bakal aku sebutin ini, sebenarnya nanti bakal berujung gimana caranya. Yang pertama gimana sih caranya untuk punya yang namanya rasa value gitu kan, yang namanya punya nilai gitu. Pertama tuh kalian harus refleksi dulu sebenarnya tuh kalian itu minatnya apa, terus habis itu sebenarnya kelebihan kekurangan kalian apa. Itu sebenarnya hal yang bisa direfleksikin diri sendiri sebenarnya.
harus dari diri sendiri. Karena kalau misalnya kalian nuntut dari orang lain gak akan bisa. Kayak misalnya nuntut kamu, ayo cepet kamu refleksi dan sebagainya, tapi dari diri sendiri nggak mulai kan nggak bisa dong. Nah makanya kalau gitu kita harus mulai refleksi dulu. Awalnya tuh refleksi, sebenarnya tuh aku ada kemampuan apa, aku minatnya apa. Nah aku tipe orang yang tertata gitu, harus terstruktur dalam hal targetku apa. Misalnya semester 1 aku targetnya ini, 2 ini, 3 ini, dan lain sebagainya. Terus kedepannya targetku apa lagi, rencanaku mau apa, terplan-plan kayak gitu. Nah kalau misalnya kalian udah nemu target kalian lah, terus habis itu kalian mau apa, minat kalian apa, kemampuan kalian apa, nah terus habis itu kalian tentuin sebenarnya setelah itu aku itu bisa masuk ke ranah apa. Contoh aku kan di bidang perempuan dan anak, dan kebetulan ada komunitas generasi abdi Surabaya saat itu. Aku ditawari contohnya. Nah abis itu aku masuk dan terpilih jadi ketua. Otomatis kan di situ aku fokusnya anak kan. Nah terus habis itu nanti ya udah rezeki yang lain tuh ngalir aja, misalnya jadi narasumber dan lain sebagainya. Itu sebenarnya tuh ningkatin value loh ya, secara tidak langsung itu pengalaman dan juga skill kalian, skill leadership, skill komunikasi. Terus abis itu interpersonal kayak gitu. Terus abis itu contoh lagi di aku kan presiden Girl Up Indonesia, itu di bidang perempuan kayak gitu. Memang itu dibentuk oleh Yayasan PBB untuk perempuan kalau Girl Up itu. Nah otomatis nanti bidangku di bagian keperempuan juga kan. Nah kalau misalnya kayak gitu, aku udah nemuin tuh bidangku di perempuan dan juga anak. Aku harus apa lagi kayak gitu. Contohnya aku harus apa lagi? Ketika aku datang ke sini, sebenarnya aku juga menyampaikan edukasi kan. Ini salah satu contohnya kayak gitu. Sebenarnya untuk hal-hal yang simple kayak gini, entah kalian itu ikut BEM kepanitiaan kayak gini, atau kalian diundang jadi narasumber atau moderator dan lain sebagainya, atau jadi koor atau staff, itu sebenarnya itu jadi salah satu hal yang bisa ningkatin value kalian. Yang paling penting adalah kualitas diri dan juga skill. Nanti secara tidak langsung kok kayak gini tuh, secara tidak langsung terasah sendiri kayak gitu. Nanti let it flow aja. Yang paling penting adalah ketika kalian diamanahi sesuatu, jalankan secara totalitas kayak gitu. Nanti kalau misalnya kalian totalitas dalam suatu hal, kalian bakal dipercaya untuk bidang itu dan kalian bakal dipakai terus, rezeki bakal ngalir gitu. Kayak gitu. Ya secara tidak langsung itu kualitas timbul sendiri kok. Timbul sendiri gitu ya Kak. Jadi kita juga harus tahu keunggulan dari diri kita itu apa ya Wajib Kak. Dan itu. kita harus berusaha untuk mupuk itu terus biar Betul, value kita betul. kita tahu apa sih yang kita punya gitu. Nilai apa sih yang kita punya gitu ya Kak. Betul. Jadi memang pada dasarnya itu setiap perempuan memang punya value-nya sendiri. Cuman mungkin beda-beda value-nya apa gitu ya Kak. Makanya perlu banget kan tadi refleksi. Iya betul. Terus habis itu adalah yang ketiga, percaya diri. Karena gini, banyak banget perempuan-perempuan yang pada dasarnya masih insecure. Insecure wajar kok, kan pada tiap orang pasti ada lah sisi insecure tersendiri ya toh. Cuma yang gak wajar adalah ketika kalian itu terlalu terpuruk di bagian insecure kalian sehingga kalian tidak bangkit kayak gitu. Jadi lawan itu semua, lawan rasa tidak nyaman, lawan keinsecurean, ya udah pede aja. Jangan pikirin gitu, jangan pikirin apa pendapat orang lain juga kayak gitu. Karena kita itu yang paling penting adalah kepentingan kita, bukan pikiran orang lain. Kepentingan kita lebih berharga daripada pikiran orang lain kayak gitu. Nanti kalau misalnya kayak gitu, udah pede nih, terus habis itu kalian udah nemuin suatu hal yang memang kalian itu ingin bidangi kayak gitu. Terus kalian udah nemu jalannya, aku harus apa kayak contoh kalian plan dan lain sebagainya. Itu nanti ya udah secara kualitas nanti kalian oke, relasi juga oke gitu. Nanti skill juga secara step by step gitu terasah juga kayak gitu. Kayak gitu caranya juga. Oh gitu caranya ya Kak. Jadi buat kaum perempuan nih jangan gampang insecure karena kalian itu punya value di dalam diri kalian di diri kalian masing-masing yang harus kalian pupuk terus. Jadi nggak ada perempuan yang nggak punya nilai ya Kak ya. Iya, betul, karena perempuan betul. itu mahal banget nilainya. Betul Kak? Iya. Nah, betul. menurut Kak Bella lagi nih, seberapa penting sih perempuan itu harus mengetahui bahwa sebenarnya dia itu memiliki value di dalam dirinya? Karena seperti yang kita tahu nih, perempuan di masa kini ini masih banyak yang merasa bahwa mereka ini tidak memiliki value, sama seperti yang Kakak katakan kayak masih banyak insecure kayak gitu Kak. Nah menurut Kakak itu seberapa penting sih kita itu mengetahui kalau kita punya value di dalam diri kita? Itu kayak prioritas ya, 100% itu sangat perlu gitu. Karena gini, setiap orang entah perempuan entah laki-laki pasti ada yang namanya kelebihan gitu kan. Nah itu kalau diasah jadilah timbullah yang namanya kualitas
value itu sendiri kayak gitu. Cuma terkadang orang tidak menemukan gitu kan, tidak menemukan sebenarnya aku tuh di bidang apa, sebenarnya aku bakatnya apa, sebenarnya kemampuanku apa, kelebihanku apa, terkadang seperti itu. Tahu juga kalau misalnya udah nemu nih kan, nemu kemampuanku apa gitu, kadang nggak pede Iya, bener kayak banget, gitu. Kak. Bener. Heeh. Nah sebenarnya kalau misalnya soal penting 100% penting, tapi yang lebih penting lagi ketika kamu sudah menemukan semua hal, contohnya itu kayak keterampilanmu apa, kelebihanmu apa, yang paling penting adalah kamu asah dan juga pede. Jangan pernah yang namanya itu insecure, karena gini, aku pernah punya temanku ini buset jago banget deh ini gambar, kayak jago banget nih, gila. Cuma abis itu dia nggak berani untuk upload gambarnya di sosial media, entah di WA, entah di IG gitu. Pokoknya nggak bener-bener gak berani. Kalau gitu siapa yang mau beli? Ya kan? Iya, benar, Kak. Ya kan? Dari lukisannya dia siapa yang pinter, yang mau beli kayak gitu. Padahal pinter gambar kayak gitu, pinter ngelukis gitu. Iya, betul sih. Kayak Eman juga. Padahal itu penting banget kalau misalnya dari kita pede kan, kita pede, kita udah tahu nih apa kemampuan kita, kita pede, ya udah nanti ya bakal jalan sendirilah sendiri itu. gitu ya. Udah alurnya. Nah, kalau tadi kakak sering singgung nih tentang insecure ya, Kak. Nah, gimana sih tanggapan Kak Bella mengenai insecurities ini? Kayak kira-kira solusi apa nih yang bisa kakak berikan kepada kaum perempuan di luar sana yang masih sering merasa insecure? Oke, terkait hal tersebut, ya kayak aku tadi bilang ya. Pokoknya aku mau menegaskan kalau misalnya tiap orang tuh ada insecure. Entah aku, entah kamu, entah teman-teman di sini, atau bahkan senior-senior kita, orang yang lebih senior. Itu pasti ada sisi insecure-nya. Sisi dimana itu dia tidak merasa nyaman gitu atas kekurangan dirinya, sehingga dia itu ya udah aku merasa nggak aman gitu, nggak aman dan nggak nyaman gitu dengan kekurangan ini gitu. Cuma yang paling penting di sini adalah sebenarnya rasa insecure wajar. Yang paling penting adalah jangan sampai kamu tuh terpuruk karena keinsecureanmu. Contohnya ya, ada orang yang insecure itu karena wah, kok orang lain hebat ya, orang lain aktif kok aku enggak, kayak gitu. Karena aku pernah di DM orang, katanya, Kak keren banget, aku insecure lihat ya kak. Ya kan aku sungkan kan, salahku apa, bukan salahku dong kayak gitu. Nah terus habis itu ya udah otomatis kan dari kita hanya memberikan rasa penyemangat. Kemudian kayak misalnya dia mau, misalnya dia butuh relasi atau misalnya butuh sebuah jaringan untuk suatu komunitas atau organisasi atau untuk hal-hal lain, itu kan kita bisa bantu. Cuma kan kalau misalnya mulai gerak kan harus dari dia sendiri loh, betul, Kak. kayak gitu. Nah terus habis itu orang itu bilang gini, iya kak, aku mau aktif, cuma nggak tahu caranya, seperti itu. Kadang ternyata untuk hal-hal yang diinsecurekan, kayak contoh, dia insecure karena tidak aktif, karena tidak tahu bagaimana cara memulai, kayak gitu. Kadang ada yang gitu. Nah maka dari itu aku juga menyarankan kalian kalau misalnya insecure karena nggak aktif misalnya ya, menyarankan kalian itu ada yang namanya itu patron atau mentor lah, at least kayak gitu, biar nanti kalian ada yang bimbing. Karena kalau sendiri memang sulit banget, harus aku akuin. Aku dari awal aku selalu sendiri gitu, dan aku ngerasa kesulitan. Dan I think aku mikir kalau misalnya orang lain juga lagi proses kayak aku, tapi mereka punya mentor, itu ya pasti lebih enak kayak gitu. Bener sih, Kak. Bener banget. Kayak adalah adik tingkat kayak gitu. Itu mereka kayak misalnya, Mbak tolong aku mau lomba misalnya, tolong ajarin atau gimana, itu kan otomatis kita jadi mentor. Nah contohnya kayak gitu kan, mereka juga lagi aktif ya kan, lagi meningkatkan value kayak gitu. Nah maka dari itu untuk misalnya ada insecurities di bagian lain, kayak contohnya itu insecurities di bagian tubuh kayak gitu, itu banyak ya kalau Banyak perempuan banget, ya. Kak. Itu banyak banget. Kalau perempuan banyak banget ya insecurities di bagian tubuh kayak gitu. Sebenarnya tuh tahu gak sih, kayak perempuan itu ada cantiknya sendiri-sendiri. Toh juga kadang apa yang kita pikirin kayak aduh aku nggak cantik, aduh aku nggak gini, itu sebenarnya orang lain nggak mikir gitu. Betul. Heeh. Itu memang dari dalam diri kita ya. Iya Kak, kayak memang kayak gitu. Makanya itu tuh kadang kita yang terlalu pikir berlebihan aja. Sebenarnya orang lain enggak kayak gitu. Terus habis itu kalau aku pribadi cara mengatasinya adalah, kebetulan aku tipikal orang yang aku hanya memikirkan sesuatu yang itu memang penting. Kalau nggak, kalau memang hanya pikiran orang lain itu kan ya bodo amat ya, kayak misalnya pikiran orang lain terkait tubuhku atau gimana gitu kan, ya udah itu kan perspektif maksudnya. Ya udah itu up to you gitu, dan itu nggak akan ganggu untuk
aku berkembang terus Iya. gitu loh, nggak akan gitu. Yaudah bodo amat aja gitu, Benar. jangan terlalu mikirin apa kata orang gitu. Step by step bisa diubah kok, kayak misalnya ya kamu tuh dari awal terlalu mikirin kata orang lain kan, Iya. banyak orang gitu tuh. Banyak banget. Step by step diubah, kayak merasa bodo amat karena kebetulan aku ada temen nih, temenku dia tuh anak Telkom. Iya. Tetangga. Oh, tetangga kita ini. Dia itu pernah cerita lah, intinya tuh terlalu mikirin kataan orang lain, tapi dia bener-bener mikirannya parah, semua itu dipikir sampai dia stres kayak gitu. Terus habis itu dia cerita ke aku lah, ya udah kan pada saat itu kan memang lagi stres gitu kan. Iya. Pada saat itu aku dampingi, terus habis itu selang beberapa bulan itu mendingan. Terus dia bilang, Bel makasih ya, aku udah nggak kayak dulu, udah nggak separah dulu. Iya. Masih mikirin pikiran orang lain itu ya terkadang, cuma nggak separah dulu. Ini udah mulai aku ubah kayak gitu. Wah, Caranya kan keren seperti dong. itu. Iya. Iya. Mungkin kalau misal aku simpulkan gini ya kak, cara mengatasi rasa insecure itu ada dua ya, berarti dalam diri kita sendiri yang pertama, dan yang kedua itu kita butuh dukungan dari orang lain juga. Pasti. Ya. Itu pasti banget ya Pasti kak, berarti. pasti. Soalnya tuh lingkungan sangat berpengaruh. Makanya kalau aku bilang tuh, kalian kalau bisa cari yang namanya lingkungan yang suportif. Jangan terjebak di lingkungan yang toksik. Kalau menurut kalian udah toksik duluan ya, jangan dilanjut. Karena itu selain berpengaruh pada keinsecurean ya, Iya. pastinya. Tapi juga pola pikir. Betul. Itu betul jelek banget. Iya. Jeleknya nanti di pola pikir. Di pola pikir terus abis itu nanti ditakutkan ya kualitas diri kalian itu yang kena. Itu maksudku. Makanya aku selalu menjaga pergaulanku. Pokoknya kalau misalnya untuk pergaulan yang intens, Iya. harus yang suportif, harus yang baik. Harus yang baik. Kalau misalkan ada lingkungan buruk yang nggak sengaja nih kak, kita gabung ke situ nih, tapi ternyata mereka tuh buruk dan kita udah terlanjur dekat sama mereka. Kan kadang anak-anak ini banyak yang kayak, aduh nggak enak deh mau keluar dari circle ini, kita udah deket banget, tapi mereka nggak baik buat aku. Nah, untuk keluar dari zona itu gimana sih kak kira-kira? Nah, makanya tuh kalau misalnya ada seperti itu ya, ada case kayak gitu tuh, Iya. sebenarnya yang paling benar adalah step by step kalian itu pindah circle Iya. ataupun agaknya itu mengurangi intens. Karena yang paling penting kan di sini tuh menjaga keintensan itu loh, biar nggak terlalu sering terpapar kayak gitu loh sebenarnya. Kalau temenan, aku pun kalau temenan sama siapa aja oke. Cuma kalau kok intensan dan juga kedekatan, aku sangat menjaga itu. Karena memang kalau misalnya untuk orang yang dekat, I think itu memang orang yang aku rasa bisa dipercaya, dan juga memang orang yang bener-bener bisa support aku ketika entah aku lagi jatuh kayak gitu. Karena aku tipe kalau orang gampang stres. Jadi aku memang butuh yang namanya orang lain kayak gitu. Butuh banget support kayak gitu. Oke. Kalau gitu. Berarti untuk supaya kita nggak gampang insecure, kita juga butuh teman yang benar-benar suportif dan lingkungan betul. juga benar-benar harus mendukung kita agar Banget. nggak ada nih rasa insecure dalam diri kita ya. Jadi kalau rasa insecure itu hilang, otomatis value dalam diri kita nih bisa terpupuk sedikit demi sedikit. Betul ya kak? Betul. Sepakat. Oke. Selanjutnya nih kak, di zaman sekarang juga perempuan ini semakin dipandang sebelah mata, betul kan kak? Walaupun mungkin di negara maju kayak di Eropa sana banyak perempuan yang sudah menjadi pemimpin nih kak. Iya. Tapi kalau di dalam masyarakat kita sendiri justru kita masih sering dianggap sebelah mata gitu kan kak. Nah, kalau gitu menurut Kak Bella nih kira-kira hal apa sih yang menjadikan wanita ini dipandang sebelah mata oleh publik? Lalu bagaimana untuk menanggulangi hal tersebut agar perempuan ini tidak dipandang sebelah mata gitu kak? Kalau misalnya itu ada faktornya, banyak faktornya. Yang pertama konstruksi sosial. Iya. Memang konstruksi sosial itu pada akhirnya itu kan menyebabkan perempuan itu di bawah laki-laki secara tidak langsung ya. Contohnya itu dalam hal misalnya gini deh. Kalau kalian itu misalnya kalian itu ke dalam konteks agama deh. Oke. Nah, kita masuk ke dalam konteks agama, Oke. ke konteks agama gitu. Kan memang perempuan itu kan ya di bawahnya laki-laki kan, Iya, makmum iya. misalnya kan seperti itu. Sebenarnya it's okay, ya kan nggak apa-apa. Cuma disalahartikan terkadang. Konteks kayak gini salah artikan. Jadi salah artikan perempuan itu ya udah kamu tugasnya di rumah, Iya. ngurus anak semuanya pokoknya. Iya. Hanya sumur, kasur, dapur. Hanya ngurusin itu toh. Betul. Aku bagian nafkah, aku nggak mau ngurusin yang bagian masak-masak gitu, kayak nggak mau pokoknya. Nyapu aku juga nggak mau misalnya kayak gitu. Kan banyak. Banyak banget. Masalahnya ini ya, mayoritas yang aku temuin kasusnya gitu. Apalagi pas aku di dalam firm itu kan. Terus habis itu aku tiap ke PA pasti kasus cerainya pasti gara-gara Gara-gara itu. itu. Terus lakinya selingkuh, ekonomi, cowoknya males, udah kayak gitu. Kayak gitu Kayak terus. patriarki kayak gitu loh. Nah, makanya tuh kayak
misalnya contoh yang aku berikan tadi Iya. dalam konteks agama tadi, itu bukan agama yang salah, manusianya. Iya, Nah, manusia. konstruksi sosial yang kayak gini yang salah sebenarnya kayak gitu. betul. Tapi sebelum itu tuh ada lagi. Mm-mm. Ada yang namanya historical kita sih, lebih ke Iya. arah historical kita, karena pada zaman dulu kan memang perempuan itu gak boleh sekolah kecuali bangsawan loh ya, Iya, benar. kecuali bangsawan. Nah, sekolah yang perempuan itu kalau misalnya sekolah ya pendidikan ya di rumah, Iya. di daerahnya itu palingan terkait apa, bagaimana cara menjadi ibu rumah tangga yang baik. Yang baik. Tapi setelah itu tanggal kan jadinya setelah umur 12 Mm-mm. dia itu kan nggak boleh pendidikan lagi, nggak boleh untuk pada akhirnya itu ya entah itu bertenun, melatih keterampilan, karena memang harus dipingit gitu kan. Nah, maka dari itu setelah dipingit dia udah dapat suami. Nah, ya udah dia ikut suaminya, dia hanya mengurus 3 hal, sumur, dapur, kasur. Selain itu nggak ada kayak gitu. Nah, makanya untuk konstruksi sosial ini kan masih kebawa sampai sekarang toh. Iya, benar banget kan. Makanya masih banyak kayak misalnya tuh perempuan di rumah aja, gak boleh kerja, Iya, kayak gitu. bener. Karena memang banyak yang perempuan pengen kerja, pada akhirnya sama suaminya udah nggak boleh, kamu di rumah aja. Terus suaminya ini tuh gak bisa, kayak misalnya contoh tuh gak bisa memberikan nafkah, misalnya nafkah yang cukup, kan kita ya realistis lah ya, Iya, ya bener, kan. bener. Sekarang ya ampun udah banyak banget ini yang harus dibutuhin gitu Iya. kan. Terus habis itu harga makin naik juga gitu kan, masuk ke realistis lah gitu. Iya. Terus habis itu misalnya kayak temenku itu kan ada yang udah nikah loh, temenku SMA. Iya. Nah terus habis itu dia mau kuliah, Iya. kepantok sama anak, terus sama suaminya nggak boleh kuliah akhirnya, kayak gitu. Makanya nah untuk konstruksi sosial kayak gini tuh masih ada sebenarnya untuk sekarang ini. Apa sih fungsinya sebenarnya konstruksi sosial kayak gitu yang ditanamkan dari historical kita dulu secara turun temurun? Itu fungsinya sebenarnya biar perempuan nggak pinter. Nyadar nggak sih? Itu fungsinya biar perempuan itu nggak pinter. Kalau perempuan pinter, laki-laki makin tersaing tuh katanya Iya, gitu. aku pernah dengar juga Iya kan? kata-kata kayak gitu. Iya, bener memang banget. emang iya gitu. Oh, Kalau misalnya sekarang ini nih, sekarang ini perempuan kan udah makin banyak banget yang jaya ya, itu sumpah banyak banget sumpah. banget. Keren-keren gitu. Nah, tapi masih banyak cowok-cowok yang biasanya tuh pendidikan ke bawah. Itu patriarki masih kenceng emang. Itu tuh kayak kamu pendidikan tinggi kayak gitu emang buat apa? Bener Gitu ya banget. kan. Iya. Soalnya aku pernah, dulu kan aku gap year ya, aku kerja dulu. Heeh. Nah, terus habis itu pas aku kerja, aku tuh keterima SBMPTN itu loh. Aku di sini kan SBMPTN tuh. Terus temanku kerja tuh tahu nih cewek kan. Dia udah nikah muda dia. Terus habis itu bilang ke aku, "Kamu lu Bel ngapain kuliah Bel jauh-jauh ke Surabaya?" Rumah kan soalnya kan di Boyolali, itu di Jawa Tengah, jauh banget di Surabaya. Kamu ngapain lo Bel kuliah ke Surabaya jauh-jauh? Ujung-ujungnya kamu juga di dapur nanti kok kalau udah nikah. Gitu. Itu laki-laki kayak yang Cewek. bilang gitu. Oh, cewek Sumpah cewek. Dia ngomong, aku juga heran kok bisa cewek ngomongnya gitu kan. Heran juga aku. Nah, berarti kan pada dasarnya itu bukan cuma laki-laki yang terpapar. Iya. Tapi perempuan juga. Perempuan juga sama gitu ya. Yang perempuan close minded tapi ya. Palingan yang memang masih belum menerima lah bahwa perempuan juga bisa loh, kayak misalnya tuh kamu mau berjaya kayak gitu, gak harus bergantung sama cowok, kita juga bisa sendiri gitu. Tapi pada akhirnya bukan berarti tuh kita tuh menolak dia juga membenci cowok loh ya. Itu radikal. Kita masih tetap butuh lah pastilah, antar kolaborasi lah pasti butuh. Cuma ya kalau misalnya untuk bergantung sampai ngerepotin ya jangan dong. Ya jangan. Iya, betul banget Kak. Berarti memang pendidikan untuk apa ya, perempuan mengenyam pendidikan lebih tinggi itu penting banget ya Kak. Pasti ya. Iya, penting banget karena mindset kayak gitu tuh kadang di dunia kuliah ini diajarkan sebaik mungkin gitu Kak. Kita belajar benar-benar di sini ketemu banyak orang dengan pemikiran yang berbeda-beda. Apalagi kalau ketemu satu lingkungan yang memang saling mendukung. Itu pasti kita bakal berusaha terus supaya gimana caranya kita ini dipandang nih sama orang, kita ini nggak dipandang remeh sama cowok-cowok gitu. Bahkan banyak dari mereka yang mungkin menginginkan punya sosok laki-laki yang value-nya di atas dia Kak. Pasti. Bener kan? Karena perempuan sekarang nih standarnya tinggi-tinggi, bener kan Kak? Iya. Nah itu yang penting mungkin di situ ya Kak. Seberapa penting ya itu berarti. Karena kalau misalnya value kita tinggi, nanti tuh
kita tuh bakal terpacu punya pasangan yang value-nya setara. Betul banget. Ih, enak tau. Enak banget kayaknya. Masih aku guru ngalami tapi kayak enak yo. Betul. Soalnya kalau lihat di sosial media gitu, kayak lihat Maudy Ayunda Oh iya, sama bener. suaminya, keren banget kan kayak Iya, itu. sumpah. Aku aja kadang iri, kok Iya, bisa sama. ya. Tapi memang aku mengakui Maudy Ayunda memang sekeren itu Iya, gitu loh. Dia bener-bener sosok perempuan yang emang nggak cuman pendidikannya yang tinggi, tapi juga apa ya, sopan santunnya iya, Iya, berprestasi juga semuanya. iya. Jadi nggak bisa orang meremehkan hanya karena Maudy Ayunda cantik, dia kayak gini. Enggak ya Kak, berarti itu memang karena Maudy Ayunda ini punya value yang memang kita semua tahu Maudy Ayunda Yep. itu sekeren apa gitu ya Kak. Iya. Oke, nah di era ini sudah banyak berkembang, tadi ngomongin tentang perempuan ya Kak. Udah berkembang nih kata-kata woman support woman. Ya. Ya, atau love others people, ataupun menyemangati orang terdekatnya supaya tidak merasa insecure, atau mengusahakan untuk lebih mencintai diri sendiri. Namun sayangnya nih, orang-orang ini nih justru lupa untuk menyemangati diri sendiri. Kayak untuk mencintai diri sendiri tuh dia kurang, tapi dia sering menyemangati orang, ayo kamu lebih mencintai diri sendiri, tapi kamu lupa untuk mencintai diri kamu sendiri. Nah, kalau dari Kak Bella nih, bagaimana sih cara membangun self love terhadap diri kita sendiri? Nah, kalau hal itu sebenarnya jadi pondasi ya, karena gini, kalau misalnya hematku, kalau misalnya dalam pikiranku, aku lebih baik menyembuhkan diriku sendiri dulu, Iya. baru menyembuhkan orang lain. Iya, betul. Gitu. Nah, kalau misalnya bagaimana caranya? Ini kalau misalnya teknik yang aku lakukan adalah yang paling ampuh berdamai dengan diri sendiri dulu. Itu paling ampuh. Jadi yang paling penting di sini tuh kita damai dulu. Karena kalau kamu nggak damai, kamu nggak ada kata cinta sama dirimu sendiri kayak gitu. Betul. Entah itu cinta dalam artian kamu cinta untuk support teman-temanmu atau cinta pacarmu dan lain sebagainya lah pokoknya tuh. Nah, yang paling penting di sini adalah kalian temuin dulu rasa traumamu trauma apa gitu. Ya kita semua pasti punya trauma masing-masing betul dong, banget. ada luka gitu. Iya. Cuma yang paling penting di sini tuh bagaimana cara kamu memaafkan rasa trauma itu, mengobati trauma itu. Itu sulit banget emang, paling sulit itu. Kalau misalnya kita udah bisa, contoh aku tuh udah bisa damai sama diriku sendiri. Iya. Ya udah nanti kayak gak tahu ya, aku secara otomatis kayak cinta banget sama diriku. Aku bersyukur aku bisa hidup, aku bersyukur sama hidupku secara otomatis kayak gitu. Nah, cuma terkadang kan memang ada orang-orang yang memang mental illness misalnya seperti itu kan sulit ya. Sulit, Kalau bener jalan banget. sendiri sulit. Nah, makanya itu harus ada caregiver ataupun dia tuh bisa loh ke psikolog ataupun ke psikiater kayak gitu untuk menyembuhkan luka-lukanya. Untungnya ya sekarang udah pada masif kan, Iya. udah pada masif Benar. kalau misalnya ke psikolog sama psikiater, untungnya kayak gitu. betul banget. Jadi udah pada aware terkait masalah kesehatan Benar. kayak gitu. Karena kesehatan mental emang sepenting itu ya Kak. Iya, ya gimana kalau misalnya kita tuh bisa maafin diri kita sendiri, tapi kita aja masih belum bisa untuk menerima mental kita, masih belum sembuh lah istilahnya gitu. Gitu. Kalau Bel. dari Kak Bella pernah punya trauma nggak yang sampai sekarang nih Kak Bella itu sudah mencoba untuk berdamai nih Kak? Mungkin kiat-kiatnya Kak Bella awalnya kayak gimana sampai menjadi Kak Bella yang seperti sekarang nih? Oke, tapi to be honest nih, maaf guys, tapi mungkin agak lucu begitu. Iya. Sebenarnya tuh ini berangkat dari aku diselingkuhin Oh, kapan itu Kak? 3 tahun yang lalu. Wow, udah lama Pas banget maba ya. pas maba. Jadi tuh kebetulan kan jadi malo. Maaf guys. Jadi tuh ya dulu mantanku tuh sama aku LDR kan. Aku kan otomatis di Surabaya toh. Iya. Nah, terus mantanku tuh ya di sana. Ya. Terus di situ ternyata selingkuh sama adik tingkatku pas SMA gitu. Ya udah, di situ kayak lo itu nyanyain cewek berlian kayak gue. Tau gak sih? Keren banget nih. Karena gini, aku tuh dulu pas kerja, aku gila-gilaan kerja gitu. Terus habis itu sekarang kan kuliah, ya udah dong, aku otomatis aku harus mentotalitaskan ini gitu loh. betul banget. Pokoknya tuh kalau dalam melakukan suatu hal itu harus totalitas lah, Betul, prinsipku betul. gitu. Nah, terus habis itu tuh tiba-tiba mantan kan selingkuh gitu kan, dikarenakan LDR kan konyol banget kalau misalnya karena LDR doang ya. Iya sih. Terus di situ ya adalah hal-hal lain pada akhirnya itu kayak terpantik gitu. Lo lihat Wah. bakal nyesel lah pokoknya. Oke, berarti kata-kata itu harus diterapin nih ya buat Iya. perempuan-perempuan yang mungkin punya trauma sama mantan-mantannya gitu ya. Itu wajib banget nih
dengerin kata-kata dari Kak Bella gitu ya. Jadi malu. Tapi Jadi iya, malu. itu terpantik banget ya. Kayak gimana ya? Kalau misalnya aku iling pas bagaimana dia memperlakuanku ya, I think tidak memanusiakan manusia ya, I think Ya. kayak gitu. Kayak menyelingkuhi dan hal-hal buruk lain yang dia berikan kepadaku. Wah, anjay, dramatis banget ini ya. Ya. Itu pokoknya itu buat aku suatu hal yang tidak bisa diterima dan juga tidak berperi kemanusiaan menurutku. Jadi itu kayak ya udah, kamu lihat aku balas. Iya, benar guys. Pada akhirnya kemarin Juli baru aja minta maaf. Wah. Setelah 3 tahun, buset. Iya. Berarti memang value kakak ini udah diakui berarti ya kak. Kayak makanya Iya. nyesel nih lihat Kak Bella sekarang jadi sosok perempuan yang keren dan menginspirasi ya kak. Iya nih kayaknya. Oke, pertanyaan selanjutnya Kak. Sekarang nih sudah banyak kan penolakan masyarakat terhadap gerakan feminisme. Seperti tadi yang Kak Bella sampaikan gitu ya. Kayak gak terima nih kalau perempuan nih lebih tinggi derajatnya daripada laki-laki. Padahal feminisme ini diartikan sebagai unjuk rasa perempuan untuk menuntut emansipasi atau kesamaan dan juga keadilan hak dengan para pria. Nah, gimana sih pendapat Kak Bella sebagai wanita menghadapi hal tersebut? Jadi gini, memang pada akhirnya feminisme akhir-akhir ini kan dipandang negatif ya. Itu sebenarnya karena sesuatu yang nggak bisa diterima oleh masyarakat. Kamu pernah dengar nggak feminisme itu diartikan sebagai gerakan untuk membenci laki-laki? Pernah Nah, banget. Ya. itu masalahnya adalah ada miskonsepsi sebenarnya ya. Ada miskonsepsi Iya. terkait gerakan feminisme di masyarakat gitu. Iya. Nah, makanya masyarakat itu mencap negatif lah itu feminisme. Padahal gerakan feminisme kan bukan berarti kita benci laki-laki Benci dong. laki-laki, Enggak. enggak dong. Itu radikal kan. Kan memang ada namanya feminisme radikal kan. Iya. Itu memang ekstrim sih. Harus aku akuin ekstrim dan juga menuai kontroversi. Makanya mungkin dari itu tercap lah ya hal-hal negatif. Padahal kan ya tidak merepresentasikan seluruh feminisme. Padahal kan aliran feminisme juga ada banyak loh. Nah, kalau misalnya terkait hal-hal negatif kayak gini harus kita gerus. Bagaimana caranya? Jujur ya, kita tuh harus mulai dari diri kita sendiri. Kita harus mulai menghargai satu sama lain. Gak usah mandang gender, mau laki-laki mau perempuan saling menghormati aja kayak gitu. Gak usah yang kadang tuh ada cewek yang suka jelek-jelekin cowok tuh. Iya, betul. Banyak yang Banyak kayak banget, gitu. Kak. Mungkin I think karena trauma atau gimana nggak kurang Bisa paham. jadi ya. Cuma ya memang di lingkunganku banyak yang jelek-jelekin cowok gitu. Masih memang ternyata sifatnya gitu ya. Iya. Atau gimana kurang paham ya. Iya. Cuma abis itu bukan berarti kan kita membenci. Kita hargai satu sama lain aja gitu. Toh kalau misalnya dia close minded dalam artian itu tidak menerima gerakan feminisme kayak gitu. Yaudah, kalau kayak gitu kan memang harus kita doktrin ya kayak gitu, brainwash gitu. Iya. Kalau misalnya tetap gak bisa, contoh misalnya di menengah ke bawah biasanya kayak gitu banyak banget. Kalau misalnya kamu ke daerah yang menengah ke bawah kayak gitu tidak menerima lah untuk gerakan feminisme. Perempuan ya kok ternyata ya rapi, ngurusi anak kayak gitu-gitu. Nah, kalau misalnya kayak gitu tuh harus gak bisa sendiri, harus merangkul yang namanya sebuah komunitas ataupun beberapa orang, gak bisa kamu sendiri. Iya, benar. Gerakan feminisme itu harus diawali dari diri sendiri dan juga orang lain dengan perangkulan gitu. Karena kalau misalnya kamu gerak sendiri, kamu nggak akan bisa sampai ke orang-orang yang bebal kayak gini, kayak gitu. banget ya, Kak. Karena berikan mereka sebuah perilaku di mana mereka bisa sungkan ke kamu, sehingga mereka paham kayak oh iya ternyata ya perempuan nggak gitu, ternyata perempuan nggak gini kayak gitu. Karena ada temenku ini ya orangnya bebal lah di daerahku tapi ya orangnya bebal, memang patriarki lah dia tuh orangnya. Terus habis itu kalau aku pribadi kan orangnya nyantai ya, Iya. ya masih ya kamu patriarki dan lain sebagainya kayak gitu. Oh nggak peduli, kamu temanku kayak gitu. Jadi memang aku berikan perlakuan yang baik kayak gitu. Terus akhirnya cerita lah dia memang punya trauma katanya tuh, ada trauma sama mantannya gimana gitu, kayak kurang berkenan di hatinya. Iya. Aku kira tuh perempuan tuh jahat loh Bel. Masa Kak? Iya, dia bilang perempuan jahat karena tuh dia suka mempermainkan kayak gitu. Loh, enggak. Kalau misalnya jahat, gak mungkin ini ya aku terus habis itu mbak ini bantu kamu. Kan karena memang ketika dia susah kami bantu. Terus dia bilang, "Ya aku nyadar nggak semua cewek kayak gitu. Paling ya cuma oknum dan itu tuh memang
karena akunya juga yang salah cewek kayak gitu kan. Iya, iya. Jadi tuh akhirnya terbuka lah, mau dia patriarki sebagaimana kan pada akhirnya dia ngakuin kalau misalnya cowok pada akhirnya tuh nggak seperti yang dia pikirkan gitu loh. Bener-bener. Ya gitu, jadi lebih menghargai loh sekarang dia tuh. Gemati kalau aku bilang, tau gemati tuh? Enggak. Gemati tuh menghormati, hormat lah gemati bang ya. Berarti memang butuh dukungan banget ya ke orang-orang yang seperti itu, memang harus langsung dicekokin di depan mukanya memang sih. gitu ya, harus digituin. Baik perilaku, nggak bisa omongan mereka, harus betul baik banget, perilaku betul memang. Oke, kalau tadi nih Kak kita udah ngobrol panjang lebar nih ya tentang high value woman. Selanjutnya aku mau tanya nih ke Kak Bella. Kalau dari Kakak sendiri, apa sih yang Kak Bella harapkan kepada masyarakat, khususnya nih kepada seorang wanita? Apa yang Kakak harapkan dari para wanita di dunia ini? Tentu saja yang aku harapkan adalah kita bersama-sama bersinergi untuk mengangkat martabat wanita. Karena seperti ini, kita entah itu di Indonesia, entah itu di Amerika, ataupun kamu tuh di Asia, mau dimanapun itu, Ya. perempuan itu masih loh mengalami yang namanya misoginis, masih mengalami patriarki, subordinasi ataupun marginalisasi gitu. Nah maka dari itu kita harus bersama-sama mengubah stigma masyarakat yang buruk terkait gerakan feminisme dan juga terkait perempuan kayak gitu. Kalau misalnya kita bersinergi dalam hal kita meningkatkan kualitas kita, itu secara otomatis mata-mata mereka akan terbuka gitu loh. Karena kalau misalnya kita nggak take action, hanya sekadar omong toh, itu nggak bisa. Betul. Kita harus take action gitu. Take actionnya bagaimana? Kalian cari, bagaimana aku udah katakan tadi ya, kita cari sesuatu hal yang kita sukai, kita perdalami. Pokoknya kita tuh harus meningkatkan value kita, harus aktif lah. Kita nggak bisa loh kita meningkatkan value kita tapi hanya dengan rebahan dan tidur, nggak bisa. Benar. Masih ya kalian, misalnya ya kalian itu duduk di rumah sambil pegang laptop tapi sambil nulis, Ya. itu kan memang di rumah kan kegiatannya, ya kan, from home, tapi itu kan bisa meningkatkan value karena apa, kegiatan kalian. Jadi poin pentingnya adalah kegiatan gitu, cari kegiatan yang memang itu tuh bermanfaat, bisa nambah relasi kalian, of course, dan juga kemampuan kalian gitu. Karena kalau misalnya kalian itu secara otomatis selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang seperti itu, value kalian bakal terangkat gitu loh secara otomatis. Dan pengakuan itu bukan lagi di diri kalian nggak perlu pengakuan, tapi dari orang lain kayak gitu. Betul. Kayak gitu dari aku. Oke, mungkin dari Kak Bella ini bisa diterapkan ya teman-teman, kalau kita itu harus meningkatkan value dalam diri kita masing-masing, baik itu dari hal-hal kecil apapun ya, asalkan itu bermanfaat, pastinya itu bisa meningkatkan kita agar menjadi perempuan yang lebih bernilai. Betul ya, Kak? Betul. Oke, seru banget ya pembahasan kita pada hari ini. Nah, gimana nih Sobat Serasa? Kalian relate nggak sih sama tadi pengalaman Kak Bella yang udah disampaikan dan juga jawaban-jawaban dari pertanyaan yang udah Kak Bella jawab nih dari awal hingga akhir tadi? Semoga relate ya kehidupan kalian sehari-hari. Karena jujur Kak, aku pun jadi menambah banyak pengetahuan baru loh Kak. Banyak banget yang aku dapatkan dari Kak Bella hari ini. Tapi kayaknya nih Kak, kalau kita cuman ngobrol-ngobrol aja, kayaknya kurang afdol. Gimana kalau kita main games abis ini Kak? Boleh. Boleh. Kakak nggak bosan kan kalau aku ajak terus main games ini? Enggak kok. Enggak kok. Enggak. Oke. Kira-kira Sobat Serasa bisa nebak gak games apa sih yang akan aku mainkan bareng Kak Bella? Apa ya? Oke, Kak Bella sendiri bisa tebak gak games apa yang akan kita mainkan? PS3. PS3. Oh, di mana nih PS-nya ya? Oke. Kalau gitu mungkin bisa aku langsung kasih tahu aja. Jadi games yang akan kita mainkan itu adalah tebak istilah Gen Z ya teman-teman. Dan buat teman-teman Serasa di rumah, jangan kemana-mana karena abis ini kita bakal lanjut ke segmen selanjutnya yaitu segmen games. Jadi tetap bersama aku dan Kak Bella di podcast Serasa. Hai Sobat Serasa, kali ini balik lagi bareng aku Bella dan pastinya masih ditemenin Kak Bella nih. Tadi kan kita udah sempat spill ya Kak, kalau games yang bakal kita mainkan ini games tebak istilah Gen Z. Nah, kalau gitu untuk teknis mainnya Kak Bella udah ngerti belum nih? Atau perlu aku jelaskan lagi? Kayaknya jelasin aja ya. Jelasin aja ya, oke. Mungkin biar Sobat Serasa juga nyambung nih kira-kira games kita itu apa, aku bakal jelasin dulu. Kalau cara mainnya itu gampang banget. Nah, nanti kan kakak udah dapet toples itu ya kak. Nanti di situ tuh udah ada istilah-istilah Gen Z-nya. Oke. Nanti bisa kakak ubek-ubek aja. Oke. Kakak pilih satu kertasnya. Nanti Door kakak prize bukan? tunjukin.
Bukan door prize dong kak, itu nanti kakak nebak katanya ya. Tapi kalau ada door prize-nya, panitia disiapkan aja gitu kak. Enggak. Barangkali ada iPhone-nya gitu. Udah follow belum? Gak bercanda. Nah habis gitu, kalau misalkan kakak udah nunjukin katanya, kakak bisa langsung sebutkan aja kalau pengertian dari kalimat itu apa. Oke. Udah bisa dipahami ya kak? Udah. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Kakak bisa ambil dulu toplesnya. Oh my god, ini arisan ya? Iya, kayak arisan Oh sistemnya my memang, God. Kak. Oke. Mari kita Kita lihat. lihat dapat apa? Aduh, anak Gen Z banget lagi. Girl boss. Girl boss. Oh my Oke, Kak God. Bella, girl boss itu apa sih Kak pengertiannya? Biar sobat serasa nih tahu nih. Aku juga nggak tahu Kak, jujur. To be honest nih, aku nggak genjit banget. Aku nggak Masa sih, Kak? banget. Sumpah, aku nggak punya TikTok, aku nggak. Sumpah, aku nggak genjet-genjet banget. Oke. Kalau sepemahamanku ya, girl boss tuh kayak cewek yang ngebosi gitu nggak sih? Tahu ngebosi nggak? Tahu, Ngebosi tahu kan? Tahu. Cewek yang ngebosi gitu ya gak sih? Ya gak, ya gak, ya Iya gak. nggak guys? Iya nggak sobat serasa? Bener gak sih? Bener Atau ya? cewek pemimpin? Apa? Cewek yang ngebosi? Cewek yang ngebosi. Oke, boleh lah Kak, boleh. Oke, sobat serasa setuju ya sama jawabannya Kak Bella ya? Oke, kalau gitu Kak, bisa ambil lagi Kak. Kita cari kata-kata yang lain. Itu bener setuju. Terus soalnya tadi ada yang Setuju, Kak. gini-gini. Siapa tuh yang gini-gini? Aku setuju sih Kak. Oke. Bener. Katanya kamu nggak tahu. Tahu. Setuju. Pokoknya girl boss itu yang memang kayak pemimpin gitu Kak. Perempuan yang memang sukanya mimpin-mimpin Ya, gitu. as leader kan. Ya, betul. Selanjutnya. Cut off. Kita harus meng-cut off Cut ini. off. Cut off apa Kak? Tadi di podcast kita sempat singgung kayaknya ya Kak. Iya, Oke, apa nih Kak cut off ini? Bisa dijelasin lagi Kak? kita harus meng-cut off. Memotong. Iya gak sih? Yang motong gak sih? Memotong apa nih? Ya maksudnya memotong dalam artian tuh kayak memutus hubungan. Memutus gitu. hubungan. Iya gak sih? Betul sih, memutus hubungannya karena apa Kak kalau cut off ini? Apakah hubungan yang baik kita putuskan? Oh, Apakah tidak. Hubungan yang buruk ini guys, yang Oh, red flag. gitu ya guys. Oke. Oke, jadi kalau kata Kak Bella cut off ini memutuskan hubungan yang buruk ya Iya, Kak? betul. Oke, kalau ini aku setuju banget sih. Lanjut lagi Kak, ayo kita cari kata-kata yang lain. Oh my god. Apa nih? Oh, 3B. Brain beauty Ya, behavior. oke. Mungkin Kak Bella bisa dijelasin nih. Mm-mm. Nah kalau misalnya 3B ini biasanya digunain guys kalau acara-acara duta kayak gitu. Ya pasti digunain untuk 3B Betul. ini. Iya. Nah kalau misalnya untuk brain beauty behavior, brain ini maksudnya adalah bukan otak ya, bukan otak, benda otak tuh bukan. Maksudnya di sini adalah kecerdasan kita kayak gitu. Kecerdasan kita di sini brain maksudnya. Terus habis itu beauty itu maksudnya bukan yang cantik paripurna sama kalian itu harus mengubah muka kalian jadi cantik ya gitu sampai standar kecantikan enggak, maksudnya beauty di sini tuh kalian at least rapi, enak dipandang kayak gitu. Karena kalau misalnya kalian itu rapi dan juga enak dipandang, itu otomatis kan secara tidak langsung menghargai lawan kalian, lawan bicara kalian kayak gitu maksudnya. Terus behavior maksudnya adalah attitude. Behavior itu perilaku kalian, attitude kalian begitu. Oke, bener banget sih Kak. Aku juga sering lewat nih kayaknya di TikTok. 3B ini sering banget digaung-gaungkan nih sama TikTokers karena mereka tuh nggak cuman butuh cantik doang, tapi mereka juga butuh kepintaran, Betul. butuh attitude yang bagus juga gitu ya Kak. Oke, mungkin kita bisa satu lagi Kak. Apakah ini terakhir? Kayaknya masih banyak deh Kak. Oh my god. Cegil. Cegil, apa nih cegil? Nadine Amizah cegil Kak. Ini kayaknya istilah yang baru banget gak sih? Gara-gara terpantik kata-kata cogil. Maaf ya, gue lagi mabuk. Oh iya. Kayaknya iya deh. Iya. Cegil nih apa Kak? Kalau cogil kita udah sering dengar nih Iya. cegil. Cegil, cewek gila yang cewek terlalu terlalu Gila. bukan terlalu gila. Aduh, gak enak banget bilangnya. Gimana ya? Cewek yang terlalu atraktif. Atraktif. Oke. Atraktifnya bukan menarik ya, tapi ya benar menarik si cowoknya itu. Benar sih Kak. Ya kayak terlalu berlebihan lah Bener, dalam bener, hal bener, itu bener. menarik si cowoknya kayak gitu. Iya. Agresif Nah, banget itu. kayaknya tuh Kayaknya gitu. itu lebih masuk sih Kak. Cegil tuh agresif gitu ya. Aku mau ngomong itu kesungkan, makanya aku bilang kayak gak enak banget bilangnya kan. Iya. Ya kayak gitu guys. Tapi kayaknya tuh aman sih Kak, karena biasanya jadi candaan-candaan aja kan. Kadang tuh iya sih ya. Ya biasanya bercandaan gitu. Cuma tuh padahal menurutku Konotatifnya negatif.
kalau diartikan memang iya sebetulnya ya Kak. Iya. Tapi kalau mungkin kita nganggapnya itu bercandaan aja mungkin It's okay. it's okay gitu. Oke, Gen Z. Oke, iya, Oke. Gen Z ya. Oke. Kita lanjut ke selanjutnya Kak. Apa nih? Buset, ini istilah apa lagi? Aduh, aku nggak ngerti Inggris lagi Kak. Ini kayak istilah yang disematkan gitu kan. Kayaknya slang ini ya. Kayaknya sih iya. Karena ini kata-kata gaul gitu Kak. Oke, untuk ini to be honest ya. Ini kalau misalnya aku artiin Bun, misalnya ya aku mendefinisikan Bun, aku kurang paham mendefinisikannya. Iya. Tapi kalau misalkan secara garis besar high maintenance girl itu apa Kak? Kurang lebihnya. Mungkin kalau salah-salah dikit nggak apa-apa ya sobat Perempuan. rasa ya. Iya. I think ya, Mm-mm. perempuan yang memang dia itu tertata dengan kewaspadaan tinggi kayak gitu. Jadi itu memang tipe yang berjaga-jaga seperti itu loh. Oh. Apakah oke. benar? Mungkin sobat serasa di rumah nanti bisa dicari tahu nih high maintenance girl itu kayak gimana. Barangkali penjelasan Kak Bella kurang lengkap. benar. Nanti kalian cari tahu sendiri ya Kak Bella ya. Karena aku sama Kak Bella juga kurang ngerti ya Untuk Kak. Gen Z gini ya, Gen Z ini iya karena kita kurang aku nggak update. kurang update kayaknya nih ya. Aku kurang update kayak gitu. Sama lagi Kak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak. Oke, mari kita Satu lihat. lagi ya. Terakhir loh Kak ini, tenang aja, nggak ada hukuman habis ini. Oke. Apa ini? Red flag. Red flag. Nah ini siapa sih yang nggak tahu kata-kata ini ya Kak? Red flag itu apa sih Kak? Di sini maksudnya bukan bendera merah partai ya, Rek. Sangar lah itu. Di sini red flag maksudnya adalah sifat yang memang notabene-nya itu bukan merah sih. Sifatnya bukan merah. Iya. Cuma maksudnya sifatnya itu buruk lah. Gitu. betul, Yang betul, dimaksudkan red ini adalah buruk, maksudnya seperti itu. Karena kalau red flag ini kan sering digunain ya. Iya. Istilah lain itu kayak cegil. I think aku Iya. nggak terlalu sering, aku terlalu make, nggak sering make sih. Iya. Tapi kalau red flag itu lu red flag banget sih. Iya, Gitu ya. iya. Biasanya sering banget nih. Teman-temanku sih sering bilang gitu sih. Temenku Kakak nggak red flag sih kayaknya ya. Jangan dong. Jangan ya. Enggak dong. Oke, Kak, kalau tadi ini adalah kata-kata terakhir nih. Tadi kan red flag ya, itu kalimat terakhirnya. Dengan kalimat itu apa ya? Itu jadi pengakhir dari games kita pada hari ini gitu ya. Gimana nih sobat serasa? Kira-kira kalian setuju nggak sama jawaban-jawaban dari Kak Bella tadi? Kalau aku sih setuju ya, walaupun tadi ada beberapa yang kurang mungkin kurang pas. Nah itu bisa kalian searching sendiri lah kira-kira apa artinya ya. Oke, kalau gitu luar biasa banget obrolan kita hari ini bersama Kak Bella. Sampai nggak kerasa nih kalau kita udah ada di penghujung acara aja nih Kak. Karena terlalu apa ya, terlalu seru tadi diskusinya di awal hingga akhir. Itu benar-benar kita nggak berhenti untuk membicarakan apa itu high value woman. Sampai kita ketemu kesimpulan high value woman itu apa. Dan semoga sobat serasa di rumah juga makin paham dan juga makin mengerti tentang apa itu high value woman. Dan diharapkan sih dari Kak Bella sendiri kalian itu mulai apa ya, dari sekarang bisa mulai untuk mencoba hal-hal sekecil apapun asalkan itu bermanfaat, karena itu akan menjadi apa ya, value-value yang akan ditimbulkan dari diri kalian. Karena dimanapun kalian berada, setiap perempuan itu memang memiliki value yang ada dalam dirinya masing-masing. Betul kan Kak? Betul 100. Oke, sebelum kita mengakhiri podcast hari ini, boleh dong Kak Bella kasih kesan pesan terlebih dahulu nih tentang podcast kita dari awal sampai akhir. Oke, I really want to say thank you guys karena memang kalian proper banget. Tepuk tangan buat kalian semua. Yeay, Karena- thank you kembali. Kalian tuh keren banget, dalam artian tuh kalian sangat-sangat tertata. Kebetulan aku memang tipikal tertata. Dan juga ketika kalian undang, kalian juga tertata. Malah enak gitu loh aku kerjasamanya kayak gitu. Dan juga sangat proper ketika aku datang ke sini. Kalian menjamu dengan ya ruangan yang baru tadi. Oh my god. baru Ruangan fakultas. kembali ke kampus lagi, tiba-tiba udah Iya. muka baru ya ke kampus kita ini ya. Iya Re, aku baru aja balik lagi ke FH. Ternyata tuh ada wajah baru dari FH. Ada ruangan tersendiri untuk meeting room. Iya, kayak segalanya dari kalian itu udah tertata dan juga bagus kayak gitu. I think semoga bakal ada hal-hal yang serupa kayak gini dan bisa diprogramin juga untuk di Rangkul Puan ataupun di BMF gitu.
Oke, sudah cukup Kak kesan-pesannya? Oke, Sobat Serasa semuanya, kalau tadi Kak Bella sudah berdiskusi panjang lebar bareng aku tentang apa sih high value woman itu, kemudian kita juga udah main games bareng ya Kak. Tadi kita udah main games tebak istilah Gen Z yang seru banget. Nah, sayang banget waktu kita tinggal sedikit nih Kak. Tapi sebelum berakhir, aku mau infoin lagi ke teman-teman semuanya, jangan lupa dikepoin dan di di follow Instagram kita di @rangkul_puan, dan juga barangkali nih dari Kak Bella mau promosi sosial medianya boleh banget Kak. Silakan. Jangan lupa follow Bella ADN_. Oke. Oke, jangan lupa di follow ya sobat-sobat serasa semuanya, karena pastinya Kak Bella ini akan banyak pengalaman yang dibagikan ya Kak. Of Baik course. dari story-nya ataupun dari feeds IG-nya yang mungkin bisa dijadikan panutan buat kalian ya sobat serasa semuanya. Oke, kalau gitu aku ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kak Bella karena sudah berkenan hadir di podcast hari ini dengan membagikan banyak pengalamannya, membagikan pengetahuan yang insightful banget dan juga pastinya bermanfaat nih buat para kaum perempuan di luar sana ya. Oke, kalau gitu cukup sampai di sini saja bincang-bincang kita hari ini. Saya Bella Zahra selaku host. Mohon maaf apabila dari awal podcast sampai akhir podcast terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam pengucapan kata. Dan see you next time in another journey of Rangkul Puan. And goodbye sobat-sobat serasa semuanya.